Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laudamang Febrian dengan NIM 1C121002 dari jurusan Ilmu Kelautan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi-materi mata kuliah Teknologi Informasi. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu sejarah komputer. Kita mulai dari latar belakang komputer. Komputer adalah suatu alat yang sangat dibutuhkan pada zaman sekarang ini. Komputer yang kita pakai sekarang tidak serta-merta secanggih ini, melainkan melalui proses perkembangan teknologi yang mengikuti perkembangan zaman. Pada zaman dahulu hanya ada mesin ketik dan mengikuti perkembangan zaman. Maka terciptanyalah komponen-komponen yang digabungkan menjadi satu, sehingga terciptalah alat yang dinamakan komputer. Kita masuk ke sejarah perkembangan komputer generasi pertama dari tahun 1940 sampai 1959. Sejarah perkembangan komputer sebelum tahun 1940, sejak dahulu kala, proses pengolahan data telah dilakukan oleh manusia. Manusia juga menemukan alat-alat mekanik elektronik untuk membentuk manusia dalam perhitungan dan pengolahan data, supaya mendapatkan hasil lebih cepat. Komputer yang kita temui saat ini adalah suatu evolusi panjang dari penemuan-penemuan manusia sejak dahulu kala berupa alat mekanik maupun elektronik. Setelah hampir 12 abad, muncul penemuan lain dalam hal mesin komputasi. Selanjutnya sejarah perkembangan komputer generasi kedua dari tahun 1959 sampai 1964. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabungan vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan di dalam komputer pada tahun 1956. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibandingkan para pendahulunya. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer. Selanjutnya, sejarah perkembangan komputer generasi ketiga dari tahun 1964 sampai 1990. Komputer generasi ketiga ini adalah sebagai berikut. Pertama, menggunakan IC atau Integrated Circuit sebagai komponennya. Pemrosesan lebih cepat dari kapasitas memori lebih besar. Bentuk fisik lebih kecil dan harganya murah. Peningkatan software, penggunaan listrik yang lebih hemat. Selanjutnya kita masuk ke sejarah perkembangan komputer generasi keempat dari tahun 1990-an. Komputer generasi keempat adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan LSI atau Large Scale Integration. Yang kedua dikembangkan komputer mikro yang menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk sebuah memori komputer. Selanjutnya, sejarah perkembangan komputer generasi kelima atau masa depan. Generasi kelima dalam sejarah perkembangan komputer merupakan komputer impian masa depan di masa itu. Diharapkan bahwa komputer dapat melakukan lebih banyak unit pemrosesan yang berfungsi bersamaan untuk menyelesaikan lebih dari satu tugas dalam satu waktu. Multifunction and multitasking. Artificial intelligence, kecerdasan buatan yang sepenuhnya dikendalikan oleh sebuah komputer, menjadi prioritas pada generasi ini. Kita masuk ke sejarah hardware komputer. Generasi pertama pada tahun 1946 sampai 1056. Generasi ini mengandalkan ruang tabung hampa vacuum tube. Komputer ini membutuhkan ruangan yang luas, berkemampuan rendah, dan terkenal dengan daya panasnya. Ukuran penyimpanannya hanya sekitar kurang lebih 2000 byte dan bentuk menjalankan program dan pencetakan masih dilakukan secara manual. Kita masuk ke generasi kedua pada tahun 1957 sampai 1963. Transistor menggantikan
kedudukan vakum tube dalam menyimpan dan melakukan proses informasi. Transistor bentuknya lebih kecil, tidak begitu panas, dan mengkonsumsikan sedikit tenaga. Ukuran penyimpanan berkapasitas sebesar 32 kilobyte dengan kecepatan 20.000 sampai 30.000 perintah per detik. Selanjutnya generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1975. Integrated Circuit atau disingkat IC sudah mulai digunakan pada komputer. Ukuran penyimpanannya berkapasitas 2 MB dengan kecepatan kurang lebih 5 juta per detik. Generasi ini pula yang memperkenalkan teknologi software yang mudah digunakan. Selanjutnya ada generasi keempat. Pada tahun 1980 sampai sekarang komputer telah menggunakan teknologi Very Large Scale Integrated Circuit atau disingkat VLSIC. Dalam sebuah chip, teknologi ini mampu menumpang jutaan sirkuit. Chip ini dinamakan dengan microprocessor. Ukuran penyimpanan mempunyai kapasitas yang besar dengan kecepatan jutaan perintah per detik. Dari semua pembahasan yang saya jelaskan tadi dapat saya simpulkan bahwa terciptanya komputer sangat bermanfaat bagi setiap individu dalam segala bidang, misalnya bidang pendidikan, ekonomi, hukum, sampai ke bidang pemerintahan. Dari yang awalnya mesin ketik menjadi alat yang canggih yang bisa digunakan tidak hanya untuk mengolah kata, tapi juga bisa untuk mengolah angka dan grafis. Dan komputer akan terus mengalami perkembangan maupun kemajuan dalam peradaban manusia. Oke, mungkin itu saja materi dari saya jelaskan dari sejarah komputer. Selanjutnya kita ke materi selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi keempat, yaitu jaringan komputer LAN, MAN, WAN. Kategori jaringan berdasarkan cakupan wilayah. Yang pertama, Local Area Network atau biasa disebut LAN. Yang kedua ada Metropolitan Area Network, yaitu biasa disingkat MAN. Dan ketiga ada Wide Area Network, yang disingkat WAN. Adapun pengertian dari yang pertama itu, Local Area Network atau LAN adalah jaringan berskala relatif kecil dan dibatasi oleh batasan geografis tertentu, misalnya suatu gedung, komplek gedung, perkantoran, atau sebuah sekolah, dan biasanya tidak jauh dari sekitaran 10 km. Secara garis besar terdapat dua tipe jaringan LAN. Yang pertama, jaringan peer-to-peer, yaitu setiap komputer yang terhubung ke dalam jaringan dapat bertindak sebagai komputer pengguna workstation maupun komputer penyediaan layanan server. Yang kedua ada jaringan silent server. Hanya ada satu komputer yang bertindak sebagai server dan yang lain sebagai klien. Adapun karakteristik LAN, yang pertama, mempunyai pesat data yang lebih tinggi. Yang kedua, meliputi wilayah geografis yang lebih sempit. Yang ketiga, tidak membutuhkan jalur telekomunikasi yang disewa dari operator telekomunikasi. Adapun contoh jaringan LAN di sekolah bisa dilihat pada slide berikut. Ada ruang kepala sekolah, ada ruang guru, ada lab komputer, ruang perpustakaan. Ini saling terhubung dengan jarak tertentu. Kita masuk poin kedua, yaitu Metropolitan Area Network atau MAN adalah jaringan yang berskala lebih besar dari LAN, tetapi masih dalam satu kota atau provinsi, menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan lain sebagainya dengan jangkauan antara 10 hingga 50 km. Di dalam jaringan MAN terdapat hubungan beberapa buah jaringan-jaringan kecil ke dalam lingkungan area yang lebih besar. Adapun contoh jaringan MAN pada suatu bank antar kota bisa dilihat pada slide berikut. Dia saling menghubungkan antara dari kantor yang satu ke kantor yang lain. Inilah contoh dari jaringan MAN.
Oke, selanjutnya kita masuk ke poin ketiga, yaitu Wide Area Network atau WAN adalah jaringan yang mencakup area yang besar, tidak lagi terbatas pada suatu area geografis saja, tetapi dapat melintas batas antar kota, provinsi, negara, bahkan skala internasional. Dalam jaringan WAN sudah menggunakan sarana satelit atau kabel bawah laut. Adapun contoh jaringan WAN pada bank juga antara negara bisa dilihat sebagai berikut. Dia menggunakan satelit. Jadi dari kantor Jombang Indonesia ke kantor Bank Singapura bisa terhubung melalui satelit. Itulah tadi penjelasan dari materi jaringan komputer LAN WAN MAN. Dan itulah terakhir dari materi teknologi informasi kali ini. Kurang lebih mohon maafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak pada komputer. Perangkat keras komputer adalah komponen-komponen fisik yang membentuk suatu kesatuan sistem personal komputer atau biasa disebut PC. Contohnya ada Central Processing Unit CPU, ada hard disk, drive, ada monitor, ada keyboard, mouse, printer dan scanner, ada speaker, dan modem. Perangkat lunak atau software adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras. Dilihat dari fungsinya, perangkat lunak komputer terbagi menjadi dua kategori, yaitu perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak sistem operasi, ada bahasa pemrograman, ada program utility. Di perangkat lunak aplikasi ada program aplikasi pengolahan kata, program aplikasi pengolahan angka, pengolahan presentasi, pengolahan data, pengolahan grafis, dan multimedia. Kita masuk ke Central Processing Unit CPU. Biasa juga kita kenal sebagai otak dari komputer. Fungsi dari CPU adalah memproses dan mengolah semua kalkulasi dan perintah-perintah yang membuat komputer dapat dioperasikan. Karena panas yang dihasilkannya, CPU selalu dilengkapi dengan kipas dan juga heatsink untuk mengurangi suhunya. Yang kedua ada hard disk drive, berfungsi untuk sebagai tempat penyimpanan data utama dalam sebuah sistem komputer. Sistem operasi, aplikasi, dan dokumen-dokumen disimpan pada hard disk ini. Pada PC terbaru ada juga perangkat keras baru yang bernama Solid State Drive atau biasa disingkat SSD. Fungsinya sama seperti hard disk namun menawarkan kecepatan transfer data lebih cepat. Yang selanjutnya ada monitor, disebut juga screen atau display. Fungsi dari layar monitor adalah untuk menampilkan video, informasi grafis yang dihasilkan komputer melalui alat-alat yang disebut kartu grafis atau biasa disingkat VGA card. Monitor ini bentuk fisiknya hampir sama dengan televisi, hanya saja televisi biasanya mampu menampilkan informasi grafis dengan ukuran resolusi yang lebih tinggi. Selanjutnya ada keyboard. Keyboard berfungsi sebagai alat input untuk memasukkan perintah teks dan karakter untuk diproses oleh komputer. Ukuran dan bentuk dari ini cukup beragam, namun fungsinya sama saja. Selanjutnya ada mouse. Mouse berfungsi sebagai alat input untuk menggerakkan objek pada antarmuka grafis untuk diproses oleh komputer. Mouse ada yang digunakan tanpa kabel WiFi, ada juga yang pakai kabel. Ukuran dan bentuk dari alat ini cukup beragam, namun fungsinya sama saja. Yang selanjutnya ada printer dan scanner. Printer berfungsi sebagai alat output cetak dari dokumen elektronik, baik bentuk teks maupun grafis. Pada komputer rumahan biasanya menggunakan kertas sebagai media cetaknya. Sedangkan fungsi scanner adalah kebalikan dari printer, yaitu memindai input dari luar komputer ke dalam bentuk elektronik yang dapat diolah secara digital. Selanjutnya ada speaker. Speaker itu sendiri fungsinya dari speaker adalah sebagai alat output suara yang dihasilkan komputer.
Selain speaker, sering juga kita temukan orang yang menggunakan handphone atau headset sebagai alat output suara. Yang terakhir ada modem. Modem ini alat yang berfungsi untuk menghubungkan komputer ke internet. Alat ini biasa diisi SIM card atau SIM card. Selanjutnya kita masuk ke perangkat lunak sistem. Perangkat lunak sistem mempunyai pengertian adalah perangkat lunak yang berhubungan langsung dengan komponen-komponen perangkat keras komputer, perawatan maupun pemrogramannya. Sistem operasi. Saat komputer pertama kali dihidupkan, sistem operasilah yang pertama kali dijalankan. Sistem operasi yang mengatur seluruh proses menerjemahkan masukan, mengatur proses internal, memanajemen penggunaan memori, dan memberikan keluaran ke peralatan yang bersesuaian. Sistem operasi atau operating system adalah perangkat lunak yang bertugas mengontrol dan melakukan manajemen perangkat keras. Operasi-operasi dasar sistem termasuk menjalankan perangkat lunak aplikasi. Contoh. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi keempat, yaitu jaringan komputer LAN, MAN, WAN. Kategori jaringan berdasarkan cakupan wilayah. Yang pertama, Local Area Network atau biasa disebut LAN. Yang kedua ada Metropolitan Area Network, yaitu biasa disingkat MAN. Dan ketiga ada Wide Area Network, yang disingkat WAN. Adapun pengertian dari yang pertama itu, Local Area Network atau LAN adalah jaringan berskala relatif kecil dan dibatasi oleh batasan geografis tertentu, misalnya suatu gedung, komplek gedung, perkantoran, atau sebuah sekolah, dan biasanya tidak jauh dari sekitaran 10 km. Secara garis besar terdapat dua tipe jaringan LAN. Yang pertama, jaringan peer-to-peer, yaitu setiap komputer yang terhubung ke dalam jaringan dapat bertindak sebagai komputer pengguna workstation maupun komputer penyediaan layanan server. Yang kedua ada jaringan silent server. Hanya ada satu komputer yang bertindak sebagai server dan yang lain sebagai klien. Adapun karakteristik LAN. Yang pertama, mempunyai pesat data yang lebih tinggi. Yang kedua, meliputi wilayah geografis yang lebih sempit. Yang ketiga, tidak membutuhkan jalur telekomunikasi yang disewa dari operator telekomunikasi. Adapun contoh jaringan LAN di sekolah bisa dilihat pada slide berikut. Ada ruang kepala sekolah, ada ruang guru, ada lab komputer, ruang perpustakaan. Ini saling terhubung dengan jarak tertentu. Kita masuk poin kedua, yaitu Metropolitan Area Network atau MAN adalah jaringan yang berskala lebih besar dari LAN, tetapi masih dalam satu kota atau provinsi, menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan lain sebagainya dengan jangkauan antara 10 hingga 50 km. Di dalam jaringan MAN terdapat hubungan beberapa buah jaringan-jaringan kecil ke dalam lingkungan area yang lebih besar. Adapun contoh jaringan MAN pada suatu bank antar kota bisa dilihat pada slide berikut. Dia saling menghubungkan antara dari kantor yang satu ke kantor yang lain. Inilah contoh dari jaringan MAN. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin ketiga, yaitu Wide Area Network atau WAN adalah jaringan yang mencakup area yang besar, tidak lagi terbatas pada suatu area geografis saja, tetapi dapat melintas batas antar kota, provinsi, negara, bahkan skala internasional. Dalam jaringan WAN sudah menggunakan sarana satelit atau kabel bawah laut. Adapun contoh jaringan WAN pada bank juga antara negara bisa dilihat sebagai berikut. Dia menggunakan satelit. Jadi dari kantor Jombang Indonesia ke kantor Bank Singapura bisa terhubung melalui satelit. Itulah tadi penjelasan dari materi jaringan komputer LAN WAN MAN.
Dan itulah terakhir dari materi teknologi informasi kali ini. Kurang lebih mohon maafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.